Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Rifka Deokbari. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 13 yang berjudul Aliran-aliran dalam memahami peran hukum dalam kegiatan ekonomi dan beberapa aspek pengubah hukum. Untuk yang pertama yaitu saya akan membahas tentang aliran-aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Menurut Camelus, sebagaimana dikutip oleh Nindyo Pramono, terdapat 3 kutub pemikiran yang mempengaruhi upaya memahami hubungan atau fungsi atau peran hukum dalam kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama, yaitu terdapat aliran radikal, yang kedua aliran moderat, dan yang ketiga adalah aliran yang menekankan pada norma preskriptif tentang hubungan hukum dan ekonomi. Untuk yang selanjutnya, yaitu pada poin B, aspek pengubah hukum dalam kegiatan ekonomi. Hukum sebagaimana dipahami sebagai suatu tatanan yang menunjukkan bahwa suatu masyarakat ada. Seberapa banyak atau sedikitnya suatu masyarakat, terdapat hukum yang menentukan pola interaksi di dalamnya, mau sekecil apapun hukum tersebut, tertulis atau tidak, hukum itu tetap berlaku. Dari hukum yang sederhana ini berkembang menjadi hukum yang lebih kompleks dengan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Semakin kompleksnya bidang yang diatur hukum untuk membentuk sebuah sistem hukum yang dapat mensinergikan bidang-bidang tersebut sehingga tercapai hukum dalam sebuah susunan yang saling menguatkan. Adapun aspek-aspek pengubah hukum antara lain yang pertama yaitu aspek nasional, yang dimana dalam aspek nasional terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu terdapat sosial budaya sebagai aspek pengubah hukum, lalu ekonomi, yang ketiga politik, dan yang keempat supremasi hukum, yang kelima pendidikan, dan yang selanjutnya construction of jurisprudency, dan yang terakhir keadaan genting dan memaksa. Yang dimaksudkan dalam keadaan genting dan memaksa di sini yaitu seperti dalam keadaan perang, bencana alam, force majeure, kepentingan yang memaksa, keterbatasan tenggang waktu, krisis ekonomi, dan krisis sosial dan politik. Selain aspek nasional, terdapat juga aspek internasionalnya, yang mana meliputi yang pertama, globalisasi yang ditunjukkan oleh banyak hal, antara lain yang pertama yaitu kemajuan iptek di bidang telekomunikasi, transportasi, transformasi budaya, perdagangan bebas, gelombang tenaga kerja, dan fenomena money laundering dan terorisme. Untuk yang selanjutnya yaitu kesepakatan internasional. Kesepakatan internasional antara 2 atau 3 negara, yaitu yang pertama seperti perjanjian ekstradisi MOU, kesepakatan pengamanan Selat Malaka antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan yang terakhir yaitu Extradition Agreement and Defense Cooperation Agreement. Untuk yang ketiga yaitu kesepakatan regional. Di sini kesepakatan regional seperti ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, yang atau juga dengan ASEAN Free Trade Area, atau juga dengan Asia Pacific Economic Corporation. Untuk yang keempat yaitu kesepakatan multilateral atau global, yang meliputi yang pertama yaitu United Nations Declaration of Human Rights, yang kedua United Nations Convention of the Law of the Sea, yang ketiga United Nations Convention of International Trade Law, yang keempat yaitu United Nations Convention of Electronic Communication, yang kelima yaitu General Agreement of Traffic and Trade, dan yang terakhir yaitu World Trade Organization atau WTO. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.